Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya penyakit kanker adalah penyakit paling mematikan di seluruh dunia, nomor satu ya. Dan penyakit kanker ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak juga bisa berpotensi mengalami atau menderita kanker. Lalu apa saja kanker yang bisa saja terjadi pada anak? Dan adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali kanker pada anak. Namun sebelum membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar pola asuh anak. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, mitos atau fakta, anak nangis jangan digendong. Ini menjadi kebiasaan, terutama untuk kita orang timur gitu ya, orang Indonesia, yang dimana kalau anak nangis, entah apa itu sebabnya, kadang-kadang orang tua itu ngerasa kasihan gitu ya, apalagi kalau sampai guling-guling gitu ya. Ini kan menyebabkan orang tua kadang-kadang, aduh kayaknya kasihan nih kalau nggak digendong. Dan salah satu cara untuk kemudian menenangkan supaya nggak nangis lagi adalah dengan cara digendong. Nah, apakah kemudian dan ketika anak nangis, terus kemudian orang tua langsung gendong anak, ini adalah suatu hal yang baik dalam pola asuh anak? Nanti akan kita bahas ya. Kita lihat yang kedua. Kebutuhan anak di atas orang tua. Nah, sering kita berpikir gini, pokoknya ini harus yang terbaik yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi kadang-kadang orang tua juga mengorbankan kebutuhan orang tua untuk kemudian pokoknya yang nomor satu harus anak, anak, dan anak. Tapi apakah kemudian orang tua juga harus balance nih antara kebutuhan anak dan juga kebutuhan orang tua? Nanti akan kita bahas ya. Kita lihat yang ketiga. Memarahi anak itu jahat. Ini yang sering kita dengar gitu ya, ketika orang atau anak-anak ketika dimarahin sama orang tuanya, mereka, ih mami jahat, papi jahat, seperti itu. Tapi apakah kemudian memarahi anak ini selalu identik dengan jahat atau ada pelajaran kedisiplinan di sana? Nanti akan kita bahas ya. Kita lihat yang keempat. Musik klasik cerdaskan anak. Ini yang sering digaungkan gitu ya, apalagi pas lagi hamil gitu ya. Ketika orang bilang, oke, kalau ingin anaknya cerdas, coba dengerin musik klasik dari sejak kehamilan. Nah, apakah itu benar? Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lihat yang terakhir. Puji anak, tingkatkan percaya diri. Ini yang menjadi salah satu hal yang masalah ketika anak besar itu kurang percaya diri. Tapi katanya ini bisa diatasi dengan cara memuji anak. Nah, apakah kemudian memuji anak ini bisa meningkatkan percaya diri? Oke, kelima poin tadi akan kita bahas saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar pola asuh anak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Linawati MA, konselor anak dan remaja, play therapist, dan parents coach dari Klinik Perhati Pluit dan juga Yayasan LK3 Healing Center Serpong. Selamat pagi Miss Lina, apa kabar? Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi semua tim Selamat di pagi sana, juga Miss ya, Lina. Kabar baik dan ya Miss? para parents. Ya, baik. Kabar baik ya, semoga akan selalu baik dan sehat terus gitu ya Miss ya. Oke, Ya, sehat. sehat terus. Oke, kita ketemu lagi meskipun secara virtual gitu ya Miss ya. Nah, hari ini kita Iya, akan membahas tentang mitos fakta seputar pola asuh anak yang menjadi tugas atau PR bagi banyak orang tua gitu ya, apalagi di masa pandemi ya, ketika mungkin pengalaman pertama punya anak juga, terus masa pandemi juga, ini akan menjadi satu tantangan tertentu kepada seluruh orang tua, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu. Nah, kalau ngomongin tentang ya. pola asuh anak, ini menjadi susah-susah gampang bagi orang tua untuk paham. Kadang-kadang kita mau disiplin tapi ternyata ada kayak kayak nggak berani atau nggak tega gitu ya untuk Ya. ini ke anak gitu. Jadi akhirnya ya excuse-nya akhirnya banyak gitu. Ya udah deh, di permit, diizinin, tapi akhirnya nggak bagus juga kan untuk tumbuh kembang anak. Nah, kita akan ngomongin yang pertama nih Miss. Anak nangis jangan digendong. Biasanya kalau orang timur, orang Indonesia, kalau anak nangis tuh langsung digendong, karena salah satu cara yang katanya bisa langsung nenangin atau nggak nangis lagi. Tapi ternyata ada dampak nggak sih sebenarnya Miss ketika anak nangis langsung digendong, itu seperti apa sebenarnya? Oh ya, oke. Nah, ini sering sih orang tua nanya. Kalau ditanya jawabannya tergantung usia. Nah. Tergantung usia. Ya, kalau usia belum bisa jalan, kalau pas nangisnya ini karena kecemasan atau dia butuh rasa aman,
gendongan ini sangat perlu banget karena Hmm. memang bahasa kasih mereka tuh dari sentuhan kan, Mm-mm. dari sentuhan. Kemudian saat dipeluk ini anak akan merasa aman dan pelukan itu kan mengeluarkan hormon oksitosin ya, jadi anak Ya, langsung ngerasa kayak I'm safe gitu. ya tenang Ini gitu ya. perlu banget, Mm-mm. ya membangun rasa aman buat anak perlu banget ya. Nah kalau usianya makin bertambah biasanya harusnya berkurang dan kita sudah ajarin boundariesnya. Hmm. Kita tanya dulu, terus kita jadi nggak langsung kita langsung kayak rescue begitu. Gitu. Jadi tergantung usia sih jawabannya. Oke, Sama tergantung kasih usia dan sayang. juga penyebab nangisnya kali ya, Miss ya. Penyebabnya, betul. Nah, kalau Ya. mungkin karena ketakutan dari faktor eksternal, boleh lah ya. Hmm, Tapi kalau kemudian ya, karena ngerengek, minta ini ya. itu nggak boleh ya? Hmm. Iya, jadi yang fungsinya memberikan rasa aman itu pelukan itu sangat efektif banget. Mm-mm. Ya. Apa sih, Miss, dampaknya ketika mungkin anak ngerengek minta ini itu, orang tuanya sih nggak mau ngasih sih gitu. Tapi akhirnya karena mungkin kasihan sama anaknya, akhirnya digendong. Itu ada efek kayak, oh orang tuaku masih perhatian kalau aku nangis gitu nggak sih? Akhirnya ini bisa ke bawah sampai gede gitu. Sebetulnya kan gendongan ini nggak menyelesaikan solusi Iya. kan, hanya orang tuanya pengen cepet-cepet supaya anak diem gitu Mhm. loh. Jadi anak satu nggak akan bisa problem solving, Mhm. tapi kalau ada masalah dia larinya senjatanya itu deh gitu. Iya, Oke. jadi lebih baik kalau ada masalah atau yang sifatnya kayak tantrum gitu, Mhm. lebih baik kita ajarin boundariesnya. Jadi tahapannya yang harus dilakukan anak ini, oke, kamu Mhm. diam dulu. Terus oke, kamu nggak harus nangis, kamu ngomong apa mau kamu, begitu aja. Dengan Mmm. begitu anak juga belajar mengungkapkan apa sih yang dia mau gitu. Ya. Ini intinya orang tua juga harus belajar tega demi kebaikan si anak ya, bukannya jahat, Ya, tapi kemudian ini belajar untuk supaya anak ini bisa menjadi problem solver juga nanti mungkin ketika mereka iya sudah gede gitu betul. ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Miss. Ya, Kebutuhan anak di atas orang tua. Nah, ini kan sekarang apalagi kalau ngomongin mungkin kebutuhan ini itu segala macam, akhirnya banyak orang tua terlalu memprioritaskan anak. Nah, ini sebenarnya yang kebutuhannya yang pas seperti apa nih untuk antara anak dan juga orang tua? kebutuhan anak kan macam-macam ya. Tapi Mhm. kita mungkin ngomong yang kebutuhan secara emosi kali ya. Mhm. Ya, kalau kebutuhan secara emosi aku rasa harus win-win lah, Win-win ya. sama-sama. Ya, karena orang tua yang sehat, yang kebutuhannya terpenuhi, pastinya bisa memberikan eh, anak kebutuhannya yang pas juga. Tapi kalau orang tuanya juga masih kurang kebutuhan emosinya nih, masih sering galau, masih sering emosinya, nanti kebutuhan buat emosi anak kan juga nggak bisa memberikan yang terbaik gitu. Ini Berarti kita ini bicara ngomong kebutuhan emosi ya. oke, berarti ini menjadi Ya. PR orang tua juga untuk belajar lagi dong dalam tanda kutip sekolah lagi untuk mengelola emosinya gitu? Ya, jadi memenuhi kebutuhannya harus balance antara Mmm. anak sama orang tua. Orang tua Mhm. juga punya kebutuhan seperti me time, makan Mhm. sehat, olahraga, butuh waktu istirahat juga, Mhm. seperti itu kan. Oke, Miss, Ya, kalau mungkin, contohnya nih, Miss, kayak di masa ya, pandemi gitu ya, ini ya, kan banyak anak-anak yang SFH ya, study from home gitu ya. Nah, ya, kemudian kan kemarin sempat kita lihat tuh, ada beberapa kasus yang terblow up media, orang tua mm, itu terutama ibunya itu marahin anaknya gitu ya, kalau pas mm, belajar di rumah sampai ya ini tidak kita harapkan sampai ada anaknya yang meninggal gitu. Apakah ini kemudian ya, emosi yang tidak terkelola dengan baik karena kan mereka mungkin harus ngurusin pekerjaan sendiri mm. juga, pekerjaan rumah tangga juga, ditambah sekarang harus ngajarin anak untuk sekolah di rumah. Ini juga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana orang tua harus mengelola emosinya juga nggak sih? Kayak tadi butuh me time segala macam, Miss. Iya, ya, betul banget. Jadi memang tantangan ya untuk saat ini seperti itu kondisinya. Buat anak juga lelah juga sih itu online learning itu. Nah, bicara tentang kebutuhan ini, jadi memang orang tua harus balance, anak juga balance kebutuhannya. Nah, saat orang tua ingin memberikan memenuhi kebutuhan buat anak, kebutuhan dia harus terpenuhi dulu tuh. Jadi misalnya pulang kerja jangan langsung ngajarin anak, nanyain tugas, kan kita juga lagi capek gitu. Kebutuhan kita dulu deh, orang tua dipenuhi dulu,
makan, istirahat dulu sebentar ya, mandi bila perlu. Terus bila perlu ngapain dulu ya yang kita suka dulu lah orang tua ya. Terus habis itu baru udah deh kita bisa memenuhi kebutuhan anaknya jauh lebih baik pastinya karena emosinya kita udah terpenuhi dulu. Ya, kalau Oke. saat pandemi tuh begitu sih tips aku ke orang tua. Jangan pulang kantor langsung nanya tugas anak-anak deh. Nanti kalau jawabannya belum selesai bikin emosi kan. Ini kayaknya menjadi permasalahan semua orang tua sekarang ya. Ini bebannya sangat bertumpuk-tumpuk seperti itu ya, Miss ya. Betul, Oke. harus atur schedule nih masa-masa ini. Oke, berarti harus tight banget schedule-nya untuk kemudian ngapain-ngapain supaya tidak mess up ya, Ya, supaya tidak ya, acak-acakan gitu ya. Oke, yes. kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang sering bilang, mami jahat, papi jahat, mama jahat, papa jahat, gara-gara dimarahin gitu kan. Nah, sebenarnya Iya. memarahi anak ini jahat atau tidak? Dan apa seperti yang tadi yang digendong, nangis jangan digendong, ini konteks memarahinya seperti apa dulu gitu, Miss? Ya, memarahi ini memarahi boleh, menyakiti jangan ya. Jadi menyakiti baik fisik maupun emosi karena kadang perkataan kita juga itu menyakiti kan, membuat anak terluka. Jadi memarahi yang tujuannya mendidik dengan bahasa dan kalimat yang tidak menyakiti nggak masalah. Ya, perlu kok anak diedukasi, dididik. Jadi memarahi yang tujuannya mendidik boleh dengan kalimat dan yang sesuai ya, tidak menyakiti. Itu sih. Oke ya, memarahi boleh, tapi menyakiti jangan. Terutama untuk apa ya, verbalnya gitu kali ya, Miss ya? Ya, dia disampaikan dengan bahasa yang anak mengerti. Kemudian jangan fokus ke masalahnya dulu, tapi tanya ke bagaimana pendapat anak itu, apa yang dia rasakan, itu jauh akan lebih bagus lagi kalau orang tua bisa. Iya. Oke, siap. Kita lanjut yang selanjutnya. Musik klasik cerdaskan anak. Apakah selalu musik klasik mencerdaskan anak? Gimana kalau orang tuanya atau si ibunya nggak suka musik klasik nih? Gimana nih, Miss? Ya. Nah, itu yang poin terakhir tuh. Gini, setiap musik tuh punya frekuensi dan warna, dan kalau buat musik sebagai terapi itu betul banget. Tapi kalau musik klasik mencerdaskan anak ini nggak semua musik klasik, dan ini yang mengerti memang harus ahli musik khusus. Jadi kemarin kita juga pernah bincang-bincang ini ya dengan para pemusik. Mereka pesan kalau misalnya beli musik klasik yang untuk judulnya mencerdaskan, nah kita lihat dulu tuh siapa yang menyusun, siapa yang menerbitkannya. Harus memang orang yang benar-benar mengerti sih tentang frekuensi mana, musik yang mana yang bisa menstimulus itu. Seperti itu. Berarti harus tahu jenis musiknya seperti apa ya, tidak asal dengerin musik gitu ya, Miss ya. Oke, yang terakhir, Miss. Ada satu yang penting, musik yang suka itu pasti bagus, pasti terapeutik. Jadi kalau orang tuanya nggak suka, cari yang musik paling suka aja. Itu yang paling aman ya, karena bisa akhirnya musik yang paling suka mungkin bisa memunculkan hormon oksitosin, dopamin gitu ya, jadi lebih happy gitu ya. Oke, yang terakhir, Miss. Puji anak tingkatkan percaya diri. Apakah memuji anak ini selalu bisa meningkatkan percaya diri atau kadang-kadang justru membuat mereka jadi terlalu tinggi dalam tanda kutip atau gimana nih? Ya, memuji anak meningkatkan percaya diri, aku setuju banget. Tapi di poin yang kedua itu adalah memuji itu harus sesuai. Memuji itu harus sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kelebihannya, dan memuji bisa dari yang kelebihannya nih. Kalau misalnya anak dilihat, kok anak gue kayak nggak pernah juara, kok anak gue kayak nggak pernah bisa dipuji. Kadang orang tua muji anak kan bingung juga ya, apa yang bisa dipuji gitu. Tapi seharusnya tiap hari ada yang bisa dipuji, karena setiap anak tuh pasti ada sesuatu yang dia setiap harinya improve loh, sedikit-sedikit. Nah, dari yang itu. Dari hal-hal yang simpel, yang improvement kecil-kecil dari anak itu juga menjadi penting gitu ya, untuk kemudian bisa menumbuhkan percaya diri. Nah, itu dia ya, dan jangan berharap
yang kok anaknya nggak juara, nggak pernah ranking 1 segala macam. Jangan gitu ya, akhirnya malah membuat anak jadi down malahan. Nah ini juga menjadi Ya. pelajaran dan pengetahuan yang sangat penting, edukasi yang sangat baik untuk semua orang tua bagaimana cara mendidik anak yang benar, apalagi di masa pandemi ketika pressure-nya, stresornya banyak banget ya Miss ya selama pandemi ini gitu ya. Baik, terima kasih Iya. Miss Lina sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Ya. Sehati. Ini ilmu yang selalu bermanfaat, selalu ditularkan oleh Miss Lina untuk kita semuanya. Selamat pagi, terima Ya. kasih, sehat-sehat terus, salam untuk Ya, keluarga di terima rumah. kasih. Ya, terima kasih semua. Oke, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali kanker pada anak, seperti itu ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Robi Lawrence SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Robi, apa kabar? Selamat pagi Pak. Salam sehat, salam sejahtera Pak. Wah, luar biasa ini semangatnya Dr. Robi ya. Selalu semangat. Terima kasih Pak, terima kasih. Selalu semangat dan semoga selalu sehat biar bisa sharing informasi dan pengetahuan untuk kita bersama gitu ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas tentang kenali kanker pada anak. Kalau ngomongin kanker kan menjadi penyakit yang menjadi momok bagi semua orang, tidak hanya orang dewasa tapi juga ternyata ada berpotensi juga ke anak-anak dengan berbagai macam faktor risiko gitu ya Dok ya. Nah kalau ngomongin tentang kanker anak, sebelum kita ngomongin spesifik ke anaknya Dok, yang dimaksud dengan kanker itu apa sih Dok? Dan bedanya dengan tumor, mungkin selama ini kita agak susah-susah gampang untuk orang awam ya. Kalau orang medis sih mungkin gampang gitu, tapi orang awam ini tumor atau kanker ya, kanker atau tumor gitu, gimana nih? Iya Pak, terima kasih. Jadi saya mulai dulu dengan kanker ya Pak. Ya. Jadi kanker ini salah satu penyakit yang ya istilahnya sebagai kayak momok untuk pasien. Ya. Demikian juga suatu tantangan di dalam dunia kedokteran, di mana masih perlu banyak research yang lebih banyak. Berbicara kanker itu ialah suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan sel-sel yang abnormal dalam tubuh, dan sel-sel ini akan menyebar sangat cepat dan merusak jaringan di sekitarnya, Pak. Sering kata kanker, sering tumor, kita sering salah interpretasi ya Pak. Apa ini tumor, apa ini kanker? Nah, dalam tumor itu berupa suatu benjolan, Pak. Benjolan yang timbul dalam tubuh, di mana juga terjadi suatu pertumbuhan sel. Ya, pada tumor itu ada dua jenis, Pak. Ada yang disebut tumor jinak dan ada tumor ganas, Pak. Nah, tumor jinak itu biasanya sih tidak mengganggu sel-sel lain. Kalau ganas itu biasanya yang kita sebut sebagai penyakit kanker. Kalau dalam kedokteran yang kita sebut sebagai karsinoma. Jadi di mana sel-selnya itu tiba-tiba tumbuh sangat ganas, kemudian menyebar, Pak, dan merusak sel-sel atau jaringan di sekitarnya. Hati-hati dengan istilah tumor. Kadang-kadang ada sedikit benjolan, ibu-ibu sangat parno, Pak. Ya, betul. Anak saya udah kena yang segala macam, pikirannya udah pikir ya ini suatu keganasan, padahal tidak selalu. Ya, benjolan itu bisa juga kadang-kadang, terutama pada kelenjar getah bening, Pak. Mungkin banyak ibu-ibu yang pernah alami. Itu sering ada benjolan, Pak. Biasa di leher, di belakang kepala, ya itu sering timbul. Wah, ibu-ibu sering datang. Wah, ini Bu, Dok, ini anak saya kena pada tumor ini. Ya, istilahnya benar. Ya, istilahnya benar. Tumor, Pak. Benjolan. Apakah itu jinak atau ganas? Nah, yang benjolan ini bisa aja kadang-kadang akibat suatu yang paling gampang yaitu mungkin benturannya lama, Pak. Benturannya lama jadi timbul suatu benjolan, apalagi di dahi, Pak. Sering timbul, wah ini anak saya udah kena kanker. Karena itu kan akibat daripada bekuan-bekuan darah yang lama belum diserap semuanya. Kemudian faktor kedua yaitu infeksi, Pak. Infeksi pada kelenjar
getah beningnya sendiri, sehingga manifestasi klinisnya itu kita lihat ada suatu benjolan. Kalau memang ibu-ibu mendapatkan ada suatu benjolan, memang juga jangan lalai, karena pada prinsipnya Pak, penanganan sedini mungkin itu paling baik Pak. Itu menyangkut kesembuhannya, ya. Jadi kalau ada benjolan yang ditemukan oleh ibu, ya sebaiknya dibawa ke dokter, fasilitas kesehatan, menanyakan apakah benar ini cuma benjolan biasa atau mengarah ke suatu keganasan Pak. Oke, Dokter Lawrence. Ini kalau kita ngomongin tentang tumor, kanker atau benjolan-benjolan yang tadi dokter sebutkan, sebenarnya ada beda nggak sih dok? Maksudnya kita orang awam kan kalau tadi kan self diagnosis sendiri tuh ibu-ibu ya, gitu. Jadi maksudnya kayak bisa nggak sih dok kita ngeraba gitu ya, ini benjolannya agak empuk atau agak keras, ini kalau keras itu mungkin ke tumor atau kanker, atau tetap tidak bisa, harus tetap ya pemeriksaan gitu dok? Ya, jadi secara fisik mungkin tidak banyak yang ibu bisa ketahui, apalagi yang baru dini ya, baru mulai. Ya, jadi benjolan itu kalau dia suatu infeksi, ya itu biasanya kalau kita raba dia akan sakit Pak. Ya. Dan yang jadi perhatian untuk ibu-ibu, kalau tiba-tiba benjolannya itu bertambah besar Pak. Wah, cepat sekali dia membesar dan menyebar ke beberapa kelenjar yang ada di tubuh kita. Atau suatu benturan, mungkin ibu-ibu berpikir, oh yang lalu ini pernah anak saya jatuh, mungkin ini benturan, supaya mengurangi kekhawatiran daripada orang tua. Tapi pada prinsipnya itu boleh sah-sah aja itu dibawa ke rumah sakit. Oke, berarti memang harus ada pengecekan gitu ya dok ya. Oke, Dokter Lawrence, ini kalau kita ngomongin tentang kanker gitu ya, katanya kanker ini menyumbang 10% kematian pada anak. Ini di kisaran di angka segitu benar adanya atau gimana ini dok? Ya, jadi sampai sekarang sih belum ada suatu laporan yang resmi yang berapa sih yang tepat. Jadi sebagai informasi bahwa dari 100.000 penduduk kita Indonesia itu ada 136 orang dengan penyakit kanker. Dari laporan dari WHO itu bahwa di Indonesia dengan umur rentan waktu 0 sampai 19 tahun ditemukan 300.000 anak dengan kanker. Jadi artinya kurang lebih 3-5% daripada kanker dewasa dijumpai pada anak. Mengenai tingkat kematiannya, beberapa ahli menempatkan bahwa ranking kematiannya ini berada di ranking kedua, Pak. Ranking kedua. Oke. Ini sangat luar biasa juga ini ya, ranking kedua dengan tingkat kematiannya ya gitu ya dok ya. Nah, berarti kalau dengan jumlah yang lumayan besar juga ini dok, sebenarnya kalau kita harus tahu nih orang tua gitu, sebenarnya jenis-jenis kankernya yang biasa mungkin terjadi pada anak ini kanker yang seperti apa saja dan biasanya penyebabnya apa dok? Kalau yang sering kita dengarkan ya mungkin karena genetik ya atau keturunan seperti itu. Nah, ternyata ada faktor risiko yang lain juga nggak sih dok, dan kankernya apa saja yang biasa terjadi pada anak gitu? Ya, jadi kita tahu bahwa kanker itu bisa saja terjadi di mana-mana, Pak. Ya, di dalam tubuh kita. Tapi yang paling sering kita jumpai pada anak, yaitu yang sering kita dengar, yaitu penyakit kanker darah, Pak. Ya. Yang kita sebut sebagai leukemia, Pak. Leukemia. Itu yang paling sering. Kemudian yang kedua yaitu kanker pada mata yang disebut retinoblastoma. Kemudian berikutnya itu ada juga kena pada tulang, Pak. Dan ini sangat ganas, yaitu osteosarkom, Pak. Ya, kanker pada tulang. Kemudian ada juga pada ginjal, ya, ginjal yaitu neuroblastoma. Kemudian pada kelenjar getah bening, Pak. Ya, yaitu yang disebut limfoma malignan. Oke. Dan berikutnya ada juga pada tumor pada hidung atau pada daerah farinx yang disebut nasopharynx cancer. Itu beberapa penyakit kanker yang sering kita temukan, Pak. Oke, kalau dari beberapa penyakit kanker yang ditemukan pada anak nih dok, sebenarnya faktor risikonya apa saja? Apakah ada faktor risiko yang umum atau sebenarnya faktor risikonya lebih spesifik ke kanker-kanker tertentu yang tadi dokter sebutkan? Ya, jadi kalau kita berbicara kanker ini, penyakit kanker ini, jadi penyebabnya itu bermacam-macam, Pak.
dan ada beberapa faktor yang berinteraksi di dalamnya. Tapi secara umum kita bisa katakan bahwa itu ada hubungannya dengan pola hidup seseorang. Ya. Ya, yang pertama yaitu bagi orang-orang tua yang suka konsumsi merokok, Pak. Ya, merokok, baik itu aktif atau pasif. Tentunya kena pada anak-anak itu biasanya bersifat pasif ya, Pak. Atau pada ibu-ibu yang sedang dalam kehamilan merokok. Ya, itu juga salah satu faktor. Kemudian kebiasaan meminum konsumsi alkohol, Pak. Ya. Alkohol. Kemudian yang kedua ada yang hubungkan dengan genetik. Ya, secara umum keturunan, tapi masih banyak juga yang membantah, tidak selalu. Yang membantah bahwa itu tidak selalu. Kemudian berikutnya yaitu paparan, Pak, paparan radiasi, Pak. Radiasi apakah dengan ini paparan di umpamanya yang kita biasa dengar, paparan radiologis, ya, atau kena paparan juga dengan bahan-bahan kimia, Pak. Ya. Bisa dengan pestisida, insektisida, atau bahan-bahan yang kadang-kadang kita gunakan di sekitar kita. Yang berikutnya itu dari makanan, Pak. Nah, ini yang paling sering. Akhir-akhir ini makanan enak, Pak. Ya, betul. Yang mana gampang makan, Pak. Iya kan? Jadi istilahnya seperti junk food gitu ya, Pak ya. Nah, itu banyak bahan-bahan itu yang bersifat karsinogenik, maksudnya gampang menimbulkan penyakit kanker. Contohnya untuk mulai dari cara pengelolaannya, yaitu dengan panggangan bakar yang terlalu lama, ya, jadi daging-daging itu dibakar sampai gosong itu enak, Pak. Tapi arangnya itu sangat karsinogenik, jadi untuk tubuh, ya, itu sangat tidak bagus. Kemudian belum lagi ditambahkan segala macam pengawet, ya kan, ada pengawet-pengawet tertentu. Mulai dari yang saat mentah, ya, sering kita mungkin nonton di pasar itu sering diberikan formalin supaya ikannya awet, Pak. Nah, itu salah satunya itu karsinogenik. Kemudian enaknya juga sekarang banyak minuman yang enak ya, Pak ya. Nah, itu banyak bahan-bahan pemanisnya, itu hati-hati. Kemudian teori yang berikut ada yang mengkaitkan dengan akibat daripada virus, tapi ini juga masih jadi suatu pertanyaan. Oke, berarti memang ini harus hati-hati, terutama untuk orang tua yang mengajari pola hidup sang anak ini ya, supaya tetap sehat gitu ya, karena kita harus menghindari, tadi dokter sempat menyebut ada beberapa jenis makanan atau minuman yang bersifat karsinogenik ya, atau memicu kanker. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali kanker pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-TV. Masih bersama dengan Dr. Lobby Lawrence, SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Lawrence masih bersama kami, Dok. Iya, selamat pagi masih, Pak. Oke, Dok. Sebelum kita lanjut, Dok, ini ada penelpon Bincang Sakti yang sudah menghubungi kita angkat terlebih dahulu ya, Dok ya. Iya, selamat. Oke, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Ahmadi nih, Bu. Pak siapa, Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Di Jambi. Pak Ahmad di Jambi. Silakan Pak Ahmad. Gini Pak, mau konsultasi, mau nanya gitu kan. Iya. Saya itu punya anak umurnya 1 tahun. Jadi di samping leher itu ada benjolan agak kecil lah, sebesar kelingking lah. Tapi dia itu nggak demam, nggak sakit, biasa aja gitu. Itu gejala apa tuh, Dok? Oke, Dokter Lawrence, ada yang ingin ditanyakan, Dok, atau sudah jelas? Ya, enggak sih. Maksudnya benjolannya di mana, Pak? Maaf, kurang jelas. Di samping leher, Pak.
Di samping leher. Samping Ya, leher. sebelah Kiri kanan. kanan Pak. Kiri atau kanan Pak? Kanan. Kanan ya Pak. Ya. Oke. Itu benjolan itu udah berapa lama Pak? Sekitar, kalau saya sepengetahuan saya itu baru sekitar seminggu. Sebesar berapa kira lebih Pak? Besarnya sekitar sebesar kelingking lah Pak. Kelingking. Seperti kelereng gitu Pak? Ya, bulat tapi kecil, lebih kecil dari kelereng. Lebih kecil dari kelereng Ada ya? yang kelereng yang kecil itu Iya, kan. iya. Ya. Jadi cukup besar ya juga ya Pak ya. Jadi benjolan itu seperti tadi saya katakan tidak semuanya itu suatu keganasan. Sorry, Ya, Dokter biasanya Lawrence sudah itu- jelas, kita akan coba jawab ya dok ya? Oke dok, sudah jelas pertanyaannya, kita akan coba jawab ya dok ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad yang ada di Jambi. Kita akan coba jawab. Silakan Dokter Lawrence. Ya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa itu benjolan itu beberapa bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Dan saya kebetulan juga nggak lihat karena benjolan di leher itu biasanya itu karena suatu benjolan dari akibat pembengkakan daripada kelenjar getah bening, ya. Faktor kedua bisa juga dari organ-organ yang ada di sekitarnya, Pak. Ya, organ-organ yang ada di sekitarnya bisa dari karena di leher itu ada otot atau pembuluh darah yang lain. Tapi biasanya itu kelenjar getah bening. Mungkin kalau saya lihat itu sebesar kelereng kecil itu sudah cukup lama ya, Pak. Sudah cukup besar dan saya cukup lama. Ya. Kalau bisa, sebaiknya sih dibawa ke dokter ya untuk mendapatkan diagnosa yang sesungguhnya. Oke. Ya. Kalau Pak Ahmad tadi bilang baru semingguan ini katanya dok muncul. Anaknya kan umur 1 tahun, terus baru semingguan belakangan ada keluar benjolan. Itu harus diketahui nggak sih dok? Maksudnya kayak ini benjolannya keras atau agak empuk gitu? Ini ada beda nggak? Iya, jadi mungkin bisa diraba, tapi jangan diurut ya Pak. Jangan diurut, itu tolong diingat, jangan diurut, diraba. Benjolannya itu lunak atau keras, itu satu. Apakah dia bergerak enggak? Kalau dia agak itu bisa bergerak tidak. Yang utama lagi yang mungkin untuk membedakan dengan suatu infeksi, apakah itu sakit atau tidak, nyeri enggak? Iya. Kalau ada suatu rasa nyeri, biasanya itu ada suatu infeksi di benjolan tersebut. Apakah itu biasanya berasal dari kelenjar getah bening. Oke. Saya tidak tahu sebelumnya anak Bapak itu berat badannya berapa ya Pak? Oke, kita sudah tidak terhubung dengan Pak Ahmad, dok. Oh ya. Jadi mungkin sebagai itu bisa aja karena itu ada beberapa penyakit kronis Pak. Ya, contohnya tuberkulosa, yaitu TBC kelenjar yang kita harus ingat dulu. Ya, biasanya itu takutnya itu akibat dari suatu infeksi TBC, Pak. Dan pada prinsipnya sebaiknya bawa ke dokter. Tapi biasanya pada anak-anak, terutama seperti anaknya Pak Ahmad di usia 1 tahun, pada umumnya anak-anak ada nggak dok kemudian keluhan seperti benjolan di leher seperti itu? Ya, biasanya harus clear ya Pak, harus bersih ya di leher itu nggak ada benjolan-benjolan. Jadi setiap ada suatu perubahan di daerah leher, apa suatu benjolan atau suatu perubahan warna, ya atau ada keluhan rasa nyeri, saya kira itu perlu ditanggapi. Oke. Baik ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad yang ada di Jambi dan kita doakan semoga sang buah hati ini juga bisa cepat sembuh gitu ya Pak Ahmad ya dan kembali sehat seperti sedia kala gitu. Terima kasih Pak Ahmad sudah menghubungi kami di Bincang Sehati pagi hari ini dan salam untuk keluarga di Jambi. Oke, Dokter Lawrence kita lanjut lagi ini DM Instagram dok. Kita lanjut ya dok ya saya bacakan. Dari Joni Kuswoyo. Dok, ada makanan yang jadi pantangan bagi anak dengan kanker nggak sih? Terus makanan apa yang baik buat anak? Nah ini makanan pantangan buat anak dengan kanker. Gimana nih dok? Jadi pantangan sih sebenarnya sih jangan terlalu dipantang. Ya, cuma ini karena harus kita jaga asupan gizi yang cukup dan berimbang untuk si bayi atau si anak. Ya, cuma ada beberapa teori mengatakan bahwa ini karena terjadi suatu keganasan atau pertumbuhan sel-sel yang berlebihan, tentunya ya seperti daging-daging yang berwarna merah lah, jangan terlalu banyak. Tapi kandungan protein itu harus tetap ada, ya karena pada penyakit
kanker ini selain merusak sel-sel jaringan yang sehat, kedua juga bila mana mendapat namanya pengobatan dari kemoterapi, karena mengingat efek samping daripada obat-obat sering juga mengganggu nutrisi. Oke ya. Jadi pada prinsipnya harus makanan yang memadai dan berimbang, Pak, yang cukup berimbang. Ya. Oke. Ya. Yang nutrisi baiknya juga tetap harus menjadi asupan utama gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Joni. Oke, kita lanjut lagi dok. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran bersama gitu ya, apalagi untuk mereka orang tua baru yang baru memiliki anak pertama gitu dok. Nah sebenarnya kalau untuk anak-anak nih dok, yang kemudian ada potensi mengalami kanker ini, mungkin yang lebih ke genetik ya, atau nggak tahu faktor risiko yang lain juga mungkin bisa berperan di situ. Bisa nggak sih sebenarnya selagi dari kehamilan atau baru lahir gitu, dideteksi bahwa anak ini ada potensi mengalami kanker gitu dok, bisa atau tidak? Atau baru bisa dideteksi kalau sudah mulai muncul keluhan gitu? Ya, jadi pertanyaan bagus Pak. Memang ada yang mengaitkan bahwa itu kemungkinan hubungan dengan genetik itu masih dipertanyakan, Pak, masih diperdebatkan. Tetapi biasanya kalau ada riwayat genetik, riwayat penyakit kanker pada dewasa, itu sering pada orang tua, sering itu dokter itu akan waspada, Pak. Ya. Kemudian pada saat hamil tentunya harus kita lakukan suatu pemeriksaan ANC, Pak. Ya, jadi pemeriksaan selama kehamilan di mana dokter kebidanannya akan melihat bagaimana pertumbuhan, apakah ada suatu perkembangan yang abnormal daripada organ-organ tubuh di dalam si janin tersebut. Bila ditemukan ada suatu kelainan, biasanya dokternya sudah akan wanti-wanti, akan berikan nasihat, hati-hati nanti pada saat lahir, tentunya cepat diadakan suatu intervensi yang dini, Pak. Oke ya. Oke dok, ini kalau kita ngomongin tentang kanker, deteksi sedari dini juga menjadi penting gitu ya dok ya. Sebenarnya ada hubungan tidak dok, kemudian anak dengan kanker dengan tumbuh kembang si anak ini sendiri ke depannya? Iya, jadi kita berbicara kanker itu karena merusak jaringan tubuh ya. Ya, sel-selnya itu menjalar kemana-mana. Berbicara kanker sendiri aja itu biasanya menyebabkan suatu gangguan daripada nafsu makan si anak, Pak. Ya, kalau nafsu makan terganggu, biasanya itu asupan nutrisinya itu pasti terganggu. Ya, itu pertama, jadi pasti mengganggu tumbuh kembang daripada si anak. Ya, kalau asupan gizi juga berkurang, tentunya dia juga mengganggu kestabilan daripada kekebalan tubuhnya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau kekebalan tubuh itu terganggu, tentunya gampang diinvasi atau virus itu menyerang, virus bakteri itu menyerang ke tubuh anak, dan anak itu jatuh dalam keadaan sakit yang berulang sehingga sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Kemudian kedua, mungkin juga pengaruh juga efek samping dari obat juga bisa kadang-kadang mengganggu tumbuh kembang daripada anak. Oke, berarti ini pengaruh sekali bagaimana kemudian kanker ini bisa memengaruhi tumbuh kembang anak, salah satunya mungkin karena kurang nafsu makan, akhirnya asupan bergizinya agak kurang dan akhirnya memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau ngomongin sistem kekebalan tubuh atau imunitas ini kan menjadi apa ya dok ya, yang kemudian trending lah di masa pandemi ini, bagaimana kemudian kita harus menjaga imunitas tubuh. Nah, kalau konteksnya anak dengan kanker tadi dokter menyebut sistem kekebalan tubuhnya bisa drop gara-gara nafsu makan berkurang, gara-gara sel kanker. Apakah kemudian kita bukan menakut-nakuti ya dok ya, ini sebagai tindakan preventif, apakah anak dengan kanker di masa pandemi ini rentan terpapar COVID-19? Ya, jadi sangat penting sekali Pak, apalagi dalam ini pandemi COVID ini. Ya, kita tahu bahwa pada kanker itu ya, apalagi yang belum diobati itu pasti daya tahan tubuhnya itu sangat anjlok, Pak. Ya, apa yang bisa kita pagarin yaitu tentunya orang tua itu sangat menjaga, ya, terutama protokol kesehatannya. Ya, jadi protokol kesehatan sangat dijaga, di mana orang tua sangat hati-hati, ya, jangan membawa virus corona itu ke rumah, atau anak itu dibiarkan untuk berkeliaran di luar, ya, bermain dengan anak-anak yang tanpa yang tetangga-tetangga yang kita curigai mungkin ada suatu corona, Pak. Kemudian untuk memperbaiki imunitasnya itu perhatikan nutrisinya, Pak. Mau nggak mau ini orang tua harus
PR banget untuk mendisiplinkan anak untuk mau mengonsumsi makanan yang sehat ya dok ya. Ya, menjadi pertanyaan selanjutnya adalah anak dengan kondisi kanker tadi kan ngomongin tumbuh kembangnya akan terganggu. Nah, apakah kemudian anak dengan kanker ini dok dengan segala macam treatment, tindakan, pengobatan seperti itu dok ya, apakah bisa sembuh total atau hanya bisa terkontrol gitu dok? Ya, jadi kemungkinan sembuh total sih mungkin ada. Tapi pada umumnya itu penyembuhannya cukup bagus. Itu tergantung usia. Jadi agak beda dengan pada dewasa. Pada anak itu biasanya itu lebih bagus responnya terhadap pengobatan, Pak. Kemudian tergantung juga dari jenis kanker, Pak. Ya, jenis kankernya apa? Umpamanya pada leukemia, ya, pada beberapa kanker darah, umpamanya suatu ALL, yaitu suatu acute lymphocytic leukemia, itu biasanya angka kesembuhannya cukup tinggi, itu sampai 70%. Oh, oke. Kemudian ketika tergantung dini enggak, ibu-ibu membawa anak itu untuk diobatin. Jadi makin dini makin baik, Pak. Jadi angka kesembuhannya juga makin baik. Berikutnya itu tergantung juga fasilitasnya, Pak. Di negara-negara yang sudah maju itu kurang lebih 80% itu angka kesembuhannya tinggi. Beda dengan negara-negara yang sedang berkembang atau yang tertinggal, itu kurang lebih hanya 20%, Pak. Oke, berarti pencegahan dari awal ini sangat penting gitu ya, dok, ya, untuk kemudian bisa meminimalkan risiko terjadinya kanker dan menyembuhkan kanker. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips bagaimana cara mencegah atau meminimalkan risiko kanker pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali kanker pada anak. Masih bersama dengan Dr. Roby Lawrence, SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan gitu ya dok ya, untuk terutama orang tua nih, untuk kemudian bisa meminimalkan risiko terjadinya kanker pada anak. Meskipun ya faktor risikonya banyak, tapi at least apa yang akan kita sampaikan ini bisa meminimalkan risiko gitu ya dok ya. Yang pertama adalah pemberian ASI. Secara eksklusif ini juga bisa baik untuk tumbuh kembang si anak dan bisa meminimalkan risiko terjadinya kanker, betul nggak dok? Ya, jadi ASI itu salah satu pemberian Tuhan yang paling bagus ya Pak, yang paling sempurna itu. Ya, dan memang juga diciptakan untuk manusia. Jadi di situ banyak mengandung komponen-komponen yang sangat berguna untuk si bayi, Pak. Si bayi ya. Nah, jadi salah satunya ya. Jadi kalau bisa pemberian ASI secara eksklusif ini harus diberikan. Tidak ada kata tidak boleh gitu ya, pokoknya harus. Kan banyak nih mungkin di kota besar seperti di Jakarta yang excusesnya, aduh wanita karier gitu, nggak sempet nggak ini segala macam. Tetap harus ya, kalau bisa harus gitu. Oke, yang kedua dok, pola makan sehat. Nah ini juga menjadi banyak excuses juga bagi orang tua, apalagi di kota besar yang akhirnya sibuk nggak bisa masakin, akhirnya pesenin junk food lewat online seperti tadi dokter sudah sebut juga gitu. Nah pola makan sehat juga bisa pengaruh ke kesehatan anak, terutama untuk bisa mencegah kanker dok, apalagi untuk mereka yang konsumsi makanan, tadi dokter sudah pernah menyebut juga, ini makanan atau minuman yang bersifat karsinogenik atau memicu kanker ya dok ya? Iya, jadi bukan bahwa sama sekali dilarang Pak, kita nggak boleh makan di luar. Iya kan, boleh sah-sah aja, cuma bagaimana orang tua itu pandai-pandai untuk memilih makanannya Pak. Ya kan, tentunya sekarang kan sudah banyak informasi, kita bisa baca bahwa makanan kayak minuman atau yang olahan yang mana yang memang sudah memenuhi syarat Pak. Apalagi yang sudah lulus dari Balai POM, ya, terutama yang ada verifikasi daripada Balai POM. Kemudian hindarilah makanan-makanan yang seperti daging-daging merah yang berlebihan Pak. Nah itu jangan berlebihan, boleh harus makan karena itu salah satu sumber protein yang sangat baik untuk tubuh, tapi jangan berlebihan. Sesuai porsi gitu ya dok ya? Iya, sesuai porsi. Jangan dan hanya hindarilah dengan dibakar sampai matang sekali sampai timbul sudah ada arang-arangnya Pak.
ya di ujung-ujung daging itu. Oke, Ya. jangan hanya ngomongin lezat, tapi juga sehat, gitu ya dok ya. Iya. Oke, selanjutnya periksa risiko faktor keturunan. Ini menjadi penting juga ya dok ya, untuk kemudian harus tahu riwayat dari orang tua dan lain sebagainya gitu dok. Ya, jadi memang banyak yang kait-kaitkan dengan masalah keturunan. Sering orang tua itu beranggapan, wah ini dalam keluarga, riwayat keluarga ada yang berpenyakit kanker. Wah, kemungkinan besar anak saya itu bisa juga kena. Tapi dari beberapa laporan penelitian yang ada, itu hanya 10%, Pak. Yang berhubungan dengan penyakit genetik atau keturunan, Pak. Jadi tidak banyak juga. Tidak Pak. banyak ya. Ya, Oke. artinya apa? Itu lingkungan, faktor lingkungan, ya itu sangat berperanan. Oke, yang selanjutnya adalah jaga berat badan ideal. Ini juga penting, mungkin hubungannya dengan makanan tadi ya dok ya, untuk supaya tidak terlalu obesitas juga ya. Ya, Oke. betul sekali, Pak. Oke, yang terakhir, hindari asap rokok. Nah ini tadi juga dokter pernah menyebut di awal, entah itu aktif atau pasif. Apalagi untuk orang tua nih yang bapak-bapak atau suami-suaminya anaknya masih bayi ngerokok di sampingnya, itu bahaya nggak sih dok? Sebenarnya bahaya berarti ya? Iya, jadi sudah jadi suatu dalil umum, Pak ya, bahwa merokok itu sangat dilarang. Ya, sebaiknya si orang tua yang biasanya merokok, apalagi ibunya lagi hamil, tolonglah dihindari. Tolonglah dihindari Jangan ya. berpikir bahwa saya merokok hanya untuk diri saya sendiri. Tidak, tapi akibat daripada asap rokok itu, ya, di mana berbincang dengan ibunya yang ada di sekitarnya yang sedang hamil, itu sangat mempengaruhi. Oke, hindari atau kurangi atau stop merokok kalau Anda sayang anak Anda dan sayang dompet Anda. Betul, Terima Pak. kasih Dompet, Dokter Pak, yang Lawrence. terutama, Pak. Pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati. Saya sehat terus dok, dan salam untuk teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang, dan juga salam untuk keluarga di rumah Dokter Lawrence. Terima kasih dok, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Salam sejahtera, Pak. Terima kasih dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.